Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada hari ini kita masih diberi kesehatan dan kesempatan untuk beraktivitas seperti biasanya. Salawat dan salam kita sembahkan untuk baginda Nabi Muhammad SAW. Baiklah, pada hari ini kami dari instalasi PKRS akan mengadakan edukasi seperti biasanya yang berjudul aspek rehabilitasi pada PPOK yang akan disampaikan oleh Dr. Nasyarudin Heri Taufik, SP, KFR, FISCM. Kepada dokter, tempat dan waktu kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu sekalian. Pada kesempatan pagi hari ini saya akan menyampaikan tentang pengetahuan kepada Bapak Ibu sekalian dengan topik rehabilitasi medik pada penyakit paru obstruksi kronis. Seperti yang kita ketahui bersama Bapak-Bapak bahwa penyakit paru obstruksi kronis atau PPOK ini adalah merupakan suatu penyakit paru kronis atau tahunan yang ditandai dengan adanya hambatan aliran udara di saluran nafas yang tidak sepenuhnya reversibel dan bersifat progresif. Jadi dia tidak bisa sembuh sempurna dan juga lambat laun itu akan semakin memberat kalau misalnya kita tidak perhatian terhadap kasus ini. Ada beberapa faktor risiko yang bisa menimbulkan gejala-gejala serangan, antara lain adalah merokok. Ya, merokok ini akan menyebabkan adanya asap rokok itu menyebabkan iritasi pada saluran napas bagian atas yang bisa memicu terjadinya reaksi daripada PPOK ini. Kemudian usia, jadi kalau misalnya usia lanjut itu juga ada faktor risiko untuk timbul serangan karena daya tahan tubuh yang semakin menurun. Di samping itu juga dengan adanya usia lanjut, ada beberapa komponen otot yang mengalami proses atrofi, kemudian ada proses degeneratif pada sendi-sendi yang ada di sekitar bahu dan juga rongga dada. Ini mempengaruhi daripada kapasitas fungsional daripada paru. Kemudian polusi udara juga ini merupakan suatu bentuk antigen juga yang bisa menyebabkan iritasi pada saluran nafas yang bisa memicu adanya serangan. Kemudian keturunan. Seperti yang kita ketahui atau alami, ya, yang penderita PPOK ini secara manifestasi klinisnya itu berupa keluhan batuk, kemudian sesak napas, batuk kadang-kadang juga ada dengan dahak yang susah keluar dan juga terjadi kelelahan, ya, jadi mudah lelah. Yang mana ini akan menyebabkan sulit melakukan aktivitas sehari-hari kita. Jadi ada keterbatasan daripada aktivitas sehari-hari. Misalnya ya bekerja kita terbatas atau berjalan terbatas dengan kemampuan yang sistem pernapasan tadi jadi sesak, ya. Jadi jelas bahwa ini semuanya akan menyebabkan adanya penurunan kemampuan fungsional atau kualitas hidup kita akan semakin menurun. Nah, ini perlu dilakukan tata laksana secara komprehensif, yaitu dengan bidang kita yaitu rehabilitasi. Nah, untuk di bidang rehabilitasi ini sendiri, tata laksana komprehensif itu bisa dengan obat-obatan. Jadi secara spesifik di sini adalah obat-obat yang non farmakologi. Jadi seperti pemberian inframerah, kemudian terapi shockwave, diatermik, kemudian ultrasound dan lain sebagainya, yang mana tujuannya ini adalah target untuk organ-organ yang berpengaruh terhadap di ekstra parunya tadi, sehingga ini akan merupakan lebih fleksibel daripada nutrisi. Jadi kalau misalnya ada beberapa hal yang harus diperbaiki, misalnya pasien obes, ya
gemuk, nah, ini juga harus diberikan pembatasi tertentu. Secara spesifik khusus itu adalah tentang latihan, ya. Jadi bagaimana cara latihan yang sesuai dengan standar. Tujuan rehabilitasi secara khusus latihan di bagian rehabilitasi medik ini adalah membantu mengurangi sesak dan kelelahan, kemudian untuk mencapai kemampuan fungsional yang optimal. Mandiri dalam melakukan aktivitas kehidupan sehari-hari, sehingga akan menyebabkan meningkatkan daripada kualitas hidup pasien. Nah, untuk secara keseluruhan, ini perlu kerjasama, jadi tidak sendiri. Jadi dokter di sini bisa multidisiplin ilmu, misal contoh untuk apanya dari bagian rehabilitasi medik, kemudian ada gizi klinis, dan juga disiplin ilmu lainnya seperti paru. Kemudian fisioterapis, terapi okupasi, psikolog, nutrisionis, ya, dan pekerja sosial. Ini semua terintegrasi dalam tim. Nah, komponen untuk rehabilitasi paru itu sendiri berupa edukasi. Jadi kita di sini memberikan informasi bagaimana cara menghindari faktor risiko, kemudian juga menjaga kebutuhan nutrisi yang optimal. Nah, terapi latihan, jadi latihan itu apakah nanti dalam bentuk endurance, kemudian latihan penguatan, dan juga latihan pernapasan. Terapi fisik yang kita berikan bisa postural drainase, kalau misalnya terlampau banyak sekret, kemudian chest physical therapy atau chest therapy, kemudian mobilisasi dinding dada, dan juga terapi psikososial untuk relaksasi dan bagaimana nanti kembali ke aktivitas sosial. Prinsip latihan di sini adalah pertama itu yang harus dipahami bahwa sebelum melakukan latihan harus ada asesmen oleh dokter. Jadi ini akan dikoreksi postur, ya, bagaimana postur yang optimal dalam melakukan latihan. Atau mungkin posturnya itu ada sedikit perubahan, jadi ini harus dikoreksi dulu. Seperti contohnya misalnya Anda terlampau membungkuk, ya, ini tidak efektif, jadi nanti harus di asesmen dulu, dikoreksi dulu. Nah, selanjutnya setelah koreksi postur, dinilai kemudian dilakukan pemberian daripada latihan itu sendiri. Jadi kalau misalnya latihan seperti yang disampaikan bahwa bisa bertujuan untuk endurance atau daya tahan, bisa untuk penguatan. Penguatan di sini adalah otot-otot abdomen dan juga otot-otot dinding dada. Kemudian di semua itu akan dibentuk dalam suatu terintegrasi, terpadu, sehingga nanti pernapasan itu bisa optimal. Nanti juga ditentukan durasinya, jadi berapa lama melakukan latihan, ya, setiap sesi latihan, serta nanti juga dibuatkan frekuensi, apakah 2 kali seminggu, 3 kali seminggu, atau setiap hari. Ya. Jadi ini semuanya yang pertama, langkah pertama itu harus ada asesmen dari dokter. Kemudian dianjurkan juga kalau misalnya sudah ada asesmen tadi, ya nanti bisa dilakukan sendiri, mandiri, atau dalam kelompok. Nah, lebih mudah memang dianjurkan ini dalam kelompok kalau misalnya situasi, kondisi yang memungkinkan. Jadi ini dilakukan di ruang terbuka, kemudian juga tetap yang mengatur jarak ya sesuai dengan kondisi. Tapi lebih disarankan itu kelompok karena bisa saling berbagi, ya, saling berbagi dan mempunyai semangat, ada dorongan daripada sesama penderita, ya, untuk lebih baik dalam melakukan aktivitas ataupun ke depannya, ya. Kemudian harus nyaman. Jadi kalau misalnya tempat latihan itu harus nyaman. Jadi tidak terlampau panas, kemudian juga tidak terlampau dingin. Jadi harus nyaman. Kalau tidak nyaman ini tidak bisa menimbulkan nanti efek yang akan diharapkan. Jadi secara psikologis ini bebannya sangat penting, ya, untuk kenyamanan daripada tempat latihan. Kemudian dilakukan bertahap, ya, secara bertahap. Jadi nanti itu sesuai dengan durasinya tadi, kapan, apakah setiap minggu nanti dinaikkan, kemudian berapa frekuensinya, jadi tetap bertahap sampai dengan maksimal yang bisa dicapai.
kemudian nanti harus dilakukan secara teratur. Ya, teratur. Jadi ini untuk memudahkan memantau daripada kemampuan tadi. Ya, jadi kita buat program itu teratur. Jadi setiap minggu berapa kali, nah itu harus dilakukan secara teratur. Dan ini harus dipahami. Nah, untuk yang koreksi postur tadi, ya itu ya harus dilihat, dievaluasi. Misalnya tadi dinding dadanya, apakah waktu berdiri, ya misalnya waktu berdiri, bagaimana posturnya? Apakah terlampau membungkuk atau mungkin terlampau, ada beberapa kasus mungkin dia ke belakang, ya, jadi dadanya itu ke belakang. Jadi ini juga harus dikoreksi dengan beberapa latihan atau terapi non farmakologis tadi. Kemudian di samping itu juga harus dilihat ya dari postur, kita juga harus perhatikan bahwa bagaimana pergerakan daripada sendi bahu Bapak Ibu. Jadi kalau misalnya sendi bahunya terbatas, tidak sampai penuh ke atas, nah ini juga harus dilakukan penilaian dan terapi. Jadi kalau misalnya sendi bahu, bisa dia bergerak ke depan, kita dekatkan ke depan, terus sampai ke atas 180 derajat, dari samping juga sedemikian rupa, jadi harus sampai 180 derajat, kemudian bisa digerakkan, fleksibel ke belakang, ya itu sekitar 0 sampai dengan 50 derajat atau 70 derajat. Jadi prinsipnya tidak ada kekakuan pada sendi-sendi di bahu. Kemudian juga tidak ada kekakuan pada sendi leher. Dan juga tidak ada kekakuan pada sendi-sendi tulang punggung. Jadi ini harus dilakukan mobilisasi. Jadi kalau misalnya terjadi kekakuan, maka dilakukan terapi non farmakologi, kemudian dilakukan latihan-latihan peregangan dulu. Ya, jadi ini yang harus dilakukan tahap awal. Ya, jadi seperti yang tampak di layar ini, ya, di layar ini ada mobilisasi itu, ada dinding dada, ya itu mengangkat dada sebelah, kemudian sebelahnya lagi secara bergantian, kemudian juga bisa dilakukan peregangan daripada otot-otot dinding perut, ya. Kemudian juga otot-otot pada dinding dada. Jadi posisi duduk bisa juga posisi condong ke depan, ya, tapi ini harus dilakukan evaluasi oleh tenaga yang terampil. Jadi tidak diberikan langsung sendiri. Jadi harus dalam keadaan yang dikoreksi, dikontrol oleh tenaga yang terampil. Ya. Jadi kalau misalnya sebelum melakukan latihan ini harus dikoreksi secara keseluruhan dulu. Nah, kemudian kita lanjutkan dengan latihan pernapasan pada PPOK. Jadi ada latihan pernapasan untuk perut. Jadi posisinya di sini bisa dalam keadaan baring yang nyaman, ya. Jadi boleh memakai satu bantal yang tipis, jangan terlampau tinggi bantalnya, jadi satu bantal saja. Kemudian daerah lutut diganjal satu bantal sehingga betul-betul dalam keadaan posisi menekuk. Jadi di paha, sendi lutut itu dalam keadaan tertekuk sedikit. Nah ini betul-betul posisi yang betul rileks. Kemudian kedua tangan di atas dada, kemudian satu lagi yang tangan sebelahnya ditaruh di dinding perut. Kemudian dalam keadaan rileks. Jadi betul-betul ini setelah posisi baring, ya dengan bantal di bawah kepala dan satu di bawah lutut. Ini betul-betul keadaan rileks. Jadi tarik pernapasan secara biasa saja, ya normal. Nah, kemudian tangan yang sudah diletakkan tadi rasakan daripada pola napas kita. Jadi waktu kita tarik napas, ya kita narik napas melalui hidung beberapa saat, itu 1-2 detik, kemudian rasakan itu gerakan daripada dinding dada dan perut, ya. Nah, jadi waktu kita menghembuskan napas, jadi kita dengan tangan tadi merasakan bagaimana kita menghembuskan napas tadi dengan gerakan daripada yang terjadi di perut. Jadi kita bantu dengan tahanan sedikit dari tangan kita, ya. Jadi sambil merasakan. Jadi ini tidak boleh terlampau cepat, ya. Jadi betul-betul sesuai dengan
kenyamanan ya. Jadi nanti ini perlu bimbingan secara tersendiri ya. Nah, yang berikutnya adalah latihan pernapasan push lips. Jadi sebenarnya dia seperti menghembus. Jadi ini membantu, tujuannya itu adalah membantu mengeluarkan udara dari paru dan mengurangi sesak napas. Jadi posisi boleh berdiri, boleh juga duduk dalam keadaan betul-betul rileks ya. Boleh nggak dalam keadaan baring? Boleh. Ya. Jadi kalau misalnya duduk, bisa duduk, bisa berdiri, berdiri. Ya, ini sangat tergantung kepada kondisi. Ya, kondisi. Jadi prinsipnya adalah menarik napas juga dengan melalui melalui hidung, tarik napas 1 sampai 2 detik, ya. Kemudian tarik napasnya ini biasa, jadi tidak terlampau dalam. Jangan tarik napas di dalam, enggak. Jadi napas seperti napas biasa, kemudian waktu dikeluarkan, ya keluarkanlah udara yang tadi melalui mulut dengan perbandingan 1:2. Ya, jadi kalau misal waktu kita mengeluarkan napas, kita hitunglah dalam hati kita 1, 2, 3, 4, nah, seperti itu. Jadi prinsipnya ini relaksasi, jadi mengatur daripada frekuensi pernapasan kita waktu masuk, kemudian bagaimana mengeluarkannya kita atur ya sesuai dengan waktunya tadi sehingga lebih terkoordinasi. Dan yang berikutnya adalah latihan pernapasan terkoordinasi, melanjutkan dari yang tadi ya. Kemudian selanjutnya adalah latihan pernapasan terkoordinasi. Jadi ini melakukan koordinasi membantu mencegah pasien menahan napas selama olahraga atau saat merasa cemas. Jadi ini supaya kita dalam keadaan cemas atau berolahraga tidak menahan napas, ya tidak menahan napas. Jadi kalau misalnya seperti ini, sebelum waktu Anda berolahraga, ya tetap tarik napas melalui hidung, kemudian lepaskan secara perlahan melalui mulut dengan bibir yang mencucu, ya seperti bersiul, ya seperti itu. Jadi ini tujuannya supaya jangan ada waktu kita berolahraga itu menahan napas. Jadi ini harus dilakukan secara berulang sehingga bisa terkoordinasi ya semua sistem di pernapasan ini. Ya. Jadi itu yang bisa saya sampaikan dalam waktu yang singkat ini. Terima kasih. Alhamdulillah, alhamdulillah ya Bapak Ibu, kita telah mendengarkan edukasi yang disampaikan oleh Dr. Nasruddin Heri. Semoga ilmu yang disampaikan beliau bermanfaat untuk kehidupan kita sehari-hari. Kepada Dr. Nasruddin Heri, terima kasih banyak atas meluangkan waktunya untuk memberikan edukasi kepada kami. Baiklah, saya akhiri edukasi hari ini. Saya sebagai moderator mohon maaf atas segala kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.